Apakah benar dengan Bapak H? Iya benar. Baik Bapak. Sebelumnya saya izin konfirmasi bahwa sesi konselor ini akan berjalan 5-10 menit ke depan. Apakah Bapak bersedia dan sudah nyaman ya Pak? Ya, saya bersedia. Baik, untuk informasi yang Bapak berikan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya ya Pak. Jadi tenang saja, ini hanya untuk pendataan dan untuk proses penyembuhan Bapak saja nih. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Setelah operasi sudah agak enakan atau merasa tidak nyaman? Setelah operasi ini saya merasa agak lemas dan luka operasi saya juga masih kerasa nyeri sih. Terasa nyeri ya Pak? Kok nyerinya ini saat bergerak saja atau selalu nyeri? Gitu Pak. Biasanya kerasa pas waktu bergerak aja. Pas bergerak ya Pak. Baik, itu bisa disampaikan ke perawat ya Pak, karena kalau misalnya nyerinya sangat mengganggu bisa disampaikan. Selain nyeri, untuk nafsu makannya gimana Bapak? Apakah sudah mulai membaik atau masih tidak nafsu makan? Kalau nafsu makan ini saya masih kurang. Terus kadang lihat makanan aja belum nafsu sih. Belum nafsu, iya sih Bapak. Terima kasih sudah jujur menyampaikan ini ya Pak, karena ini sangat penting supaya kami juga bisa membantu, bisa tahu nafsu makan Bapak dan konsumsi Bapak itu bagaimana. Memang banyak pasien setelah operasi ini mengalami nafsu makan yang turun, karena kadang karena nyeri, terus badan juga lemas seperti itu. Itu sangat wajar sih Pak. Kalau boleh tahu, Bapak hari ini pada pagi sarapan tadi habis atau sisa makanannya yang diberikan oleh sisa. masih sisa? Kira-kira sedikit atau banyak Pak? Sedikit. Sedikit saja ya, baik. Kalau makan siangnya bagaimana? Juga nggak banyak sih Bu. Konsumsinya juga masih nggak banyak ya Pak, baik. Berarti saat ini asupan makan Bapak masih kurang ya Pak? Kalau minum susu atau cemilan ringan gitu bisa masuk Pak? Kadang masih bisa. Masih bisa. Bagus Pak, berarti ini kita bisa memanfaatkan makanan seringan supaya kebutuhannya tetap masuk ya Pak. Pak, saya mau menjelaskan sedikit saja. Saat ini tubuh Bapak sedang dalam masa pemulihan, di mana setelah operasi katup jantung dan juga ada riwayat infeksi pada jantung. Ini benar ya Pak, saya melihat dari data Bapak. Jadi tubuh sedang bekerja keras untuk memperbaiki luka operasi. Nah, melawan peradangan ini dan memulihkan tenaga. Karena itu kebutuhan bahkan Bapak justru meningkat, terutama protein dan energi. Kalau makanannya kurang, seperti yang Bapak konsumsi sekarang ini, biasanya badan akan semakin lemas, luka makin lama sembuh, dan pemulihan juga semakin lambat. Apakah sampai sini sudah Bapak pahami informasi dari saya? Iya, berarti walaupun nggak lapar tetap harus makan. Betul sekali Bapak. Jadi sekarang makan bukan hanya soal lapar, tapi soal kebutuhan dan untuk bagian dari pengobatan. Yang paling penting untuk Bapak sekarang adalah protein Pak. Karena protein ini membantu untuk memperbaiki jaringan tubuh dan luka operasi agar cepat pulih ya Pak, agar cepat bisa pulang ke rumah. Contoh makanan yang tinggi protein ini Pak, bisa dilihat dari sini. Ini saya ada leaflet ya Pak. Di sini bisa dilihat contohnya itu kayak yang tinggi protein, ada telur, ada ikan, ada ayam. Nah, ayam ini khususnya yang daging ayam saja tanpa lemak, tanpa kulitnya. Lalu ada tahu, tempe seperti itu. Lalu untuk susu rendah lemak juga. Jadi susu yang low fat. Kalau Bapak lebih suka lauk apa biasanya Pak? Biasanya saya lebih suka lauk ikan sih. Ikan justru sangat baik Bapak, terutama untuk pemulihan ya Pak, karena mengandung protein yang tinggi juga, lebih ringan dibandingkan daging berlemak. Nanti bisa dipilih ikan yang dengan cara dikukus atau sup ikan, pepes atau panggang ya Pak. Jadi hindari dulu yang digoreng-goreng Pak, karena mengandung banyak lemak ya Pak. Karena Bapak sedang kurang selera makan nih Pak, jaringan yang dipaksa makan banyak sekaligus. Caranya itu makanan sedikit tapi sering. Yang pertama, jadi itu bisa dilakukan dengan 3 kali makan utama, lalu 2 kali makanan seringan. Lalu pilih makanan yang hangat Bapak agar perutnya juga enak ya, tidak sebah seperti itu. Lalu pilih tekstur juga, tekstur yang lunak supaya mudah untuk dicerna dan mudah untuk dimakan. Misalnya seperti pagi Bapak bisa makan bubur atau nasi tim yang lembut-lembut gitu, bisa dengan telur. Lalu seringannya bisa susu atau biskuit yang tinggi protein. Lalu makanan siangnya ini nasi lunak, bisa ikan yang tadi saya sebutkan, ikan dikukus dan lain-lain. Lalu sayur bening ini bisa untuk yang kuah-kuah dan mudah dicerna. Lalu sorenya bisa makan buah atau puding, buah potong seperti itu. Bapak suka makan buah? Lumayan suka. Baik, itu bagus Pak. Lalu nasi tim, terus tahu ayam seperti itu. Bagaimana Pak? Kalau seperti kira-kira kalau makanan seperti itu, apakah bisa masuk kira-kira Pak? Mungkin bisa ya kalau sedikit-sedikit gitu.
lebih baik daripada dipaksa banyak tapi akhirnya tidak habis. Jadi Bapak bisa menyesuaikan apa yang Bapak mau, apa yang Bapak sukai, yang tentunya yang mengandung banyak protein sesuai anjuran. Karena Bapak ini habis operasi jantung ya Pak, makanan asin juga hanya harus dibatasi ya Pak. Jadi yang garam-garam, sodium-sodium itu dibatasi. Kayak kurang kerupuk asin, mie instan, makanan kaleng, gorengan. Kalau misal Bapak ini suka makan mie instan kayak gitu-gitu nggak Pak? Suka. Suka. Nah itu dihindari terlebih dahulu ya Pak untuk saat ini, karena untuk pemulihan Bapak dan untuk jantung Bapak juga tidak baik. Kalau terlalu asin itu bisa membuat jantung kerja lebih keras Bapak, jadi akan menghambat juga. Kalau Berarti sambal juga nggak boleh ya? boleh Pak, untuk sambalnya ini boleh, tapi sedikit ya Pak, bila tidak mengganggu lambung dan kondisi Bapak. Jadi hanya sedikit saja. Bapak suka makan pedas ini berarti? Iya, lumayan suka. Oh baik, tapi sementara lebih baik jangan terlalu pedas ya Pak. Dulu supaya makannya tetap nyaman, tetap enak gitu Pak. Bapak, saya tahu kondisi Bapak ini belum nyaman ya Pak, masih proses ya Pak. Tapi jangan khawatir, karena pemulihan memang bertahap. Yang penting itu setiap hari ada progres. Nah, kalau hari ini makanannya bisa 5 sendok makan, besok bisa lebih banyak lagi. Jadi bertahap, sedikit demi sedikit tapi rutin. Nah, itu lebih bagus hasilnya Pak. Iya sih, kadang males makan soalnya badan terasa nggak enak. Wajar Pak, tapi justru kalau makan yang cukup, badan Bapak biasanya pelan-pelan akan terasa lebih kuat. Kalau keluarga datang menjenguk, biasanya siapa Pak yang menjenguk? Biasanya istri sama anak saya sih. Baik Pak, nanti keluarganya juga bisa kami edukasi ya Pak, supaya saat di rumah nanti, saat Bapak sudah pulang, bisa membantu menyiapkan makanan-makanan yang Bapak dianjurkan untuk makan itu. Saya ingin memastikan ya Pak, makanan yang perlu lebih sering dikonsumsi sekarang? Protein seperti ikan, telur, tahu sama sayur bayam. Baik, itu betul sekali Bapak. Kalau makanan yang perlu dikurangi apa saja tadi Pak? Yang asin-asin kayak gorengan gitu sih. Iya baik. Bapak suka makan gorengan ya Pak ini Pak? Nah itu jangan dulu ya Pak, soalnya itu bagus Bapak sudah paham. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Apakah ada pertanyaan sampai sini Pak? Cukup. Baik, saya senang sekali Bapak mau bekerja sama hari ini dan setuju dengan apa yang saya katakan. Nanti kami akan pantau makan Bapak setiap hari ya Pak. Kalau ada makanan yang tidak cocok, mual atau susah makan, silahkan disampaikan ya Pak. Tetap semangat Pak, insya Allah bisa pulih ya Pak. Amin. Baik, terima kasih ya Bu. Sama-sama, semoga lekas sembuh.